Surat kuasa pencabut nyawa Ki Ageng Pengging. Di sisi lain, Ki Ageng Tingkir merasa was-was lantaran saudaranya Ki Ageng Pengging sudah tidak masanya untuk menghadap Raja Bintara. Namun Ki Ageng Pengging bersikukuh bahwa diri pribadinya tidak berkehendak. Ki Ageng Tingkir juga khawatir atas keselamatan Ki Ageng Pengging sebab telah dianggap membangkang perintah Raja Bintara. Meskipun mereka berdua bersaudara, namun Raja Bintara tetap akan menghukum mati Ki Ageng Pengging karena tuduhan membangkang, sebagaimana yang telah terjadi pada Syekh Siti Jenar, sahabat Ki Ageng Pengging serta keempat muridnya yang juga dihukum mati. Dalam pertemuan itu, Ki Ageng Pengging memantapkan keyakinan dan menerangkan kehidupan sejati seperti yang telah ia diskusikan dengan Syekh Siti Jenar pada suatu malam di kediaman Ki Ageng Pengging dulu. Adapun vedaran keyakinannya sebagai berikut. Mustahil saya menjadi takut. Sehelai rambut terbagi sejuta, tiada getar saya menghadapi maut. Meskipun jiwa ragu saya bercampur tanah. Bersatu dengan bumi tidak akan saya menghindar. Takdir Tuhan tiada kenal mundur, sebab semua itu adalah kekuasaan yang menguasai kejadian. Orang mati tidak merasa sakit, adapun yang merasa sakit itu hidup yang masih mandiri di dalam raga. Apabila jiwa saya mati, ia akan kembali ke alam lain, tempat yang uning anung, yaitu alam yang tentram, bahagia, aman, damai, dan abadi. Oleh karena itu, saya tidak akan takut sedikit pun dan dalam bahaya apapun. Melihat kebulatan tekad Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir pun hanya bisa berdoa supaya adiknya itu diberikan keselamatan. Setelah itu, Ki Ageng Tingkir ingin mempergelarkan pertunjukan wayang, beber, dan lakon Dewa Ruci. Dalam naratif ini, lakon Dewa Ruci disebut sebagai lakon simbol ilmu, dan di tengah pagelaran Ki Ageng Tingkir terpaksa menghentikannya karena sang istri Ki Ageng Pengging melahirkan seorang putra. Kelahiran putra adiknya itu menimbulkan kekaguman kepada Ki Ageng Tingkir. Digambarkan kelahiran memancarkan cahaya di sekeliling. Ki Ageng Tingkir meyakini adanya wahyu raja pada si jabang bayi. Sebagaimana penuturan Ki Ageng Pengging, ada suatu tradisi ketika seorang dalang memainkan wayang dan saat itu lahir seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak si dalang. Tradisi ini masih berlaku sehingga Ki Ageng Pengging pun menitipkan dan merelakan anaknya dipingit oleh kakak kandungnya. Lalu Ki Ageng Tingkir membawa jabang bayi pulang untuk dirawat. Ia memberi nama Mas Karebet. Kelak Karebet menjadi raja di kerajaan Pajang atau Sultan Hadiwijaya. Beberapa hari kemudian Ki Ageng Pengging bertandang ke rumah kakaknya.
Di sana ia melihat Ki Ageng Tinggir hendak meninggal. Kakandanya itu menceritakan pertanda yang telah dialaminya, seperti hilangnya Nur Muhammad dalam dirinya, serta merasa sesak dalam dadanya. Ki Ageng Pengging lalu menyentuh tenggok kakaknya yang menurut Ki Ageng Pengging itu adalah tempat keberadaan Aninong Aning Ununang. Dirinya pun lalu membujurkan kakaknya sembari menanti kedatangan azalnya. Sekembali di kediamannya, Ki Ageng Pengging rutin berada di sanggar pemujaan. Lalu ia melakukan semedi kusuk, mengheningkan cipta kepada Hyang Manon. Sehari-hari mengurangi makan dan tidur. Ikhtiarnya tak lain adalah supaya ia dapat menyatu dengan Tuhannya. Dan dengan demikian tiada perbedaan antara hamba dengan yang kasat mata. Di Kerajaan Demak, Alam Akbar atau Raja Bintara sedang berada di penghadapan. Di depan para hulu balang, patih dan para bupati, ia teringat akan janji saudaranya bahwa setelah 3 tahun Ki Ageng Pengging akan menghadap. Tapi hingga saat ini saudaranya tak kunjung menghadap. Padahal waktu 3 tahun itu adalah sesuai yang telah disepakati, sebagaimana pernyataan Pati Wonosalam ketika dulu diutus olehnya untuk menjemput Ki Ageng Pengging. Raja Bintara bermaksud untuk mengirim surat kuasa guna memenggal kepalanya Ki Ageng Pengging. Namun oleh Pati Wonosalam hal itu disanggah. Walaupun bagaimana Ki Ageng Pengging adalah keturunan Prabu Brawijaya, sama seperti Raja Bintara sekarang. Oleh sebab itu, Pati Wonosalam berpendapat bahwa tindakan yang direncanakan Raja Bintara itu hanya akan membuat repot kerajaan. Menurut Pati Wonosalam, ada baiknya Raja Bintara mengadakan rundingan dulu dengan para wali, dan nanti supaya para wali yang membawa surat kuasa itu ke hadapan Ki Ageng Pengging. Dalam sidang perundingan, Raja Bintara menyampaikan kepada para wali bahwa ada seorang yang murtad, seperti halnya Sesiti Jenar. Sebelumnya utusan kerajaan Bintara telah menjemputnya selama 2-3 kali, namun keduanya belum berhasil. Terakhir, kata Raja Bintara, pihaknya telah bersepakat untuk memberi waktu selama 3 tahun agar Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak. Akan tetapi hingga saat ini Ki Ageng Pengging belum juga menghadap ke Demak. Sunan Kalijaga mengusulkan untuk penjemputan paksa Ki Ageng Pengging karena perbuatannya yang telah menghina agama harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia juga menyarankan agar dalam penjemputan utusan raja hendaknya diberi surat kuasa. Sementara Maulana Maghribi menambahkan usul supaya yang diutus menjemput Ki Ageng Pengging adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus berangkat ke Pengging beserta ke-7 pengawalnya dengan membawa surat kuasa yang telah disiapkan. Rombongan mereka membawa bende Kiai Bicak sebagai tanda peperangan. Memasuki desa Bende, Sunan Kudus dibunyikan para wali sekitar pun gugup dan ketakutan. Benda tersebut menurut Sunan Kudus kelak akan menjadi pusaka raja ketika rombongan memasuki Pengging. Sunan Kudus menanyakan keberadaan Ki Ageng kepada seorang nenek, yang nenek itu pun menjawab sebagaimana naratif berikut ini.
Nenek tua nenek tua menjawab perkataan Ki Ageng tidak pernah menolak memilih waktu. Beliau berada di sanggar pemujaan sedangkan berwawan sabda dengan zat yang menguasai Kanjeng Kiai. Zat yang jauh tiada terkira, yang dekat tiada teraba, yang menguasai Ki Ageng. Zat tunggal yang mengajak hidup, mengajak tidur, dan mengajak mati, yang sudah diketahui oleh Ki Ageng Pengging. Seandainya kamu ingin bertemu, sudah tentu tidak akan dapat karena sedang berada merago sukma, mengheningkan puja goib, yang dipuji memuji, yang dilihat sedang melihat, yang berkata sedang berucap, gerak dan diam berkumpul menjadi satu. Nah itulah anak tamu, kembalilah. Mendengar larangan nenek, Sunan Kudus mengaku sebagai utusan yang menguasai kehidupan. Dirinya tetap ingin bertemu dengan Kiai Ageng Pengging dan memohon kepada nenek untuk memanggilkan Ki Ageng Pengging. Namun permintaan Sunan Kudus malah dijawab ketus oleh nenek. Nenek menuduh Sunan Kudus sebagai penjahat yang bertingkah laku mencurigakan menurut nenek. Di Pengging banyak orang berbudi baik dan suci, sementara Sunan Kudus di mata nenek justru merusak kesusilaan. Itulah sebabnya nenek tidak percaya ketika Sunan Kudus adalah utusan orang yang menguasai kehidupan. Merasa apa yang dikatakan oleh nenek benar, lalu Sunan Kudus mengaku siapa dirinya yang sebenarnya. Sunan Kudus mengaku sebagai santri Bintara yang ingin bertemu Ki Ageng Pengging untuk menimba ilmu. Nenek menjawabnya dengan tawa, dengan sedikit makian bahwa Sunan Kudus merupakan bagian dari para wali yang telah menjual kebodohan kepada orang Pengging. Namun selanjutnya nenek menghantarkan Sunan Kudus ke rumah Ki Ageng Pengging. Dan ketika menghadap Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus sangat terkejut ketika melihat Ki Ageng Pengging yang tengah bersemedi. Ia melihat cahaya memancar dari Ki Ageng Pengging ketika tirai dibuka. Seketika itu Sunan Kudus memeluk kaki Ki Ageng dan menangis. Ki Ageng pun menanyai maksud kedatangan Sunan Kudus. Oleh Sunan Kudus, ia mengaku bahwa dirinya adalah Pangeran Ngudung, utusan dari Bintara. Ia lalu menunjukkan surat kuasa yang dibawanya sambil mengaku bahwa sebetulnya dirinya merasa sedih lantaran harus menjemput paksa seorang yang berbudi luhur dan disangka menodai agama dan hendak memberontak. Ki Ageng Pengging dengan tenang menimpali pernyataan Sunan Kudus. Ia menceritakan ihwal kejadian yang sebenarnya. Ia menyayangkan perilaku Raja Bintara yang menuduhnya hendak berperang melawannya. Padahal hati Ki Ageng Pengging sebetulnya belum berkehendak. Ia juga menyayangkan perilaku Patih yang membawa berita tanpa bukti kalau itu yang memberitakan bahwa Ki Ageng Pengging hendak memberontak ke raja adalah sang Patih. Ki Ageng Pengging memuji keberanian Sunan Kudus sebagai wali dan diberikan 4 pertanyaan yang sebetulnya adalah ini ajaran hidup. Keempat pertanyaan itu yakni pertama, apakah
sebab hidup dan dari manakah wujud manusia sekarang. Kedua, kenapa manusia harus tidur dan selama tidur harus bermimpi dan terkadang tidak bermimpi. Ketiga, tentang penyebab mati dan ada peristiwa apa di dalam kematian. Keempat, apakah jika sudah mati akan kembali menjadi bayi atau hanya akan bertempat di alam kematian saja? Keempat pertanyaan yang dilontarkan oleh Ki Ageng Pengging membuat Sunan Kudus bingung. Kepada Ki Ageng, ia menyampaikan bahwa sebelumnya ia tidak pernah menerima wejangan seperti itu. Bahkan di Demak disebutkannya bahwa Syekh Maulana dan para wali yang lain telah khilaf. Ia pun menyerahkan diri kepada Ki Ageng Pengging dengan memohon. Dengan iba melihat tamunya seperti itu, Ki Ageng lalu merasa kasihan. Ki Ageng pun memeluk dan memegang ubun-ubun Sunan Kudus serta membisikkan jawabannya dari keempat pertanyaan tersebut dengan terang dan tanpa kiasan. Setelah penjelasan tersebut, Ki Ageng Pengging mempersilahkan Sunan Kudus untuk melaksanakan tugasnya. Ia meminta Sunan Kudus membawa kepalanya ke Demak. Namun oleh Sunan Kudus, permintaan Ki Ageng Pengging itu ditolak. Sunan Kudus tidak dapat melaksanakan tugasnya, justru ia meminta ke Ki Ageng untuk menghantarkannya ke Demak. Permintaan Sunan Kudus tidak dituruti oleh Ki Ageng Pengging. Menurut Ki Ageng, tindakannya hanya akan memberikan contoh yang kurang baik bagi para wali yang lain. Ia lalu mempertunjukkan cara meraih kehidupan sejati. Air nirmala pun diteguknya sedikit. Peristiwa itu membuat Sunan Kudus juga ingin mencobanya. Dibawalah Sunan Kudus ke kolam. Ia diminta untuk membawa kain putih dan digelar di kolam. Lalu Sunan Kudus diminta untuk berbaring di atasnya. Ki Ageng Pengging meminta untuk menutup 5 jalan kematian. Sunan Kudus terungkup tertib sebagaimana yang diperintahkan oleh Ki Ageng Pengging. Di kolam itu Sunan Kudus berbaring sampai pagi. Dalam pembaringan itu Ki Ageng Pengging mempertunjukkan alam kematian atau alam kehidupan sejati. Setelah dibangunkan oleh Ki Ageng, Sunan Kudus mengaku yang dilihatnya adalah seperti yang telah diangan-angankan. Nikmatnya melebihi orang bersenggama, seperti tidak tidur dan tidak bermimpi. Itulah yang disebut dengan rasa uninong aning ananing. Setelah menuruti keinginan Sunan Kudus, Ki Ageng memintanya untuk pulang dan tidak mengganggunya lagi. Pagi itu ketika istri Ki Ageng bangun, seketika terkejut dan bersedih hati. Dilihatnya Ki Ageng Pengging meninggal dunia. Kematian Ki Ageng membuat para murid yang lain melakukan bela pati. Sementara itu, setiba di Demak, Sunan Kudus memberikan laporannya hasil kunjungan dari Pengging. Ia menceritakan telah mengadu ilmu rasa sebelum menyampaikan surat kuasa pemberian sultan. Namun berbeda dengan kenyataannya. Sunan Kudus mengaku bahwa usai membacakan surat kuasa, Ki Ageng Pengging tidak menjawabnya dan pasrah menerima kematiannya, yakni mati dengan cara sendiri.
Sunan Kudus juga mengaku bahwa jenazah Ki Ageng dipasrahkan kepada sanak saudara, tetangga, dan para muridnya. Ia tak lupa untuk memperingatkan kepada para murid Ki Ageng supaya tidak meniru jalan Ki Ageng yang murtad kepada agama dan Rasul. Raja Bintara pun lalu memberinya penghargaan dan pengucapan terima kasih kepada Sunan Kudus lantaran telah menghilangkan kegelisahan kerajaan Bintara. Di akhir pertemuan itu, Sunan Kudus memberikan bende Kiai Bicak kepada Raja Bintara.